Ya, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas semua berkat-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami. Terlebih saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami sehingga apa yang kami baca semua daripada-Mu. Hanya kepada-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, bacaan hari ini diambil dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 4. Judulnya Penyertaan Tuhan. Kejadian 35 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Bacaan firman Tuhan ayat emasnya diambil dari ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini judulnya pernyataan ya. Hari itu kami sekeluarga berencana untuk pergi berlibur ke Orabit, Maluku. Sesampainya kami di Ambon, kami disambut dengan guyuran hujan. Sebagian besar orang berkata, "Mengapa pergi ke Ora di bulan Agustus? Bulan ini musim hujan." Kami hanya diam dan tetap melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Ora, kami disambut dengan gerimis. Keesokannya saat kami mau berlayar menikmati alam, Tuhan memberikan langit yang terang, jernih, dan sekumpulan lumba-lumba mengiringi kapal kami. Di sini diceritakan ya, Yakub pergi ke Betel untuk kedua kalinya. Kali pertama ia ke Betel untuk melarikan diri dari Esau. Sekarang ia pergi atas perintah Tuhan. Mengapa? Sebab Yakub lalai memenuhi nazar yang ia buat saat kepergiannya yang pertama. Maka Tuhan mengingatkan Yakub kembali akan nazarnya itu. Yakub sadar akan kelalaiannya. Ia juga menyadari akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu ia menuruti perintah Tuhan. Saya tadi baca dulu sebelum mulai apa nazarnya Yakub, ada di mana, lalu dibaca benar memang waktu tadi itu dibaca di Kejadian 33 ada Yakub janji sama Tuhan. Kalau ini minta disertai untuk apa? Di ayat 33 ya 29. 29 gitu.
Tadi udah dibaca, ya udahlah. Terus penyertaan Tuhan selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Namun seringkali kita bersikap seperti Yakub. Kita melupakan apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan. Akhirnya, meski sibuk dengan dirinya, tetapi Yakub mendengar dan taat akan perintah Tuhan untuk kembali ke Betel. Mendengarkan dan taat membuat Yakub kembali menyadari dan melihat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupannya, serta mengingat janji yang pernah ia buat, sehingga ia bisa memenuhi janji itu. Kalau ikutin bacaan ini udah selesai, tapi ya mungkin bisa ditambahi sama saya tadi di renung-renung gitu ya. Memang seringkali ya kita kadang-kadang kalau waktu pada masa kesesakan suka buat janji. Nah, kalau sudah jalannya baik, seringkali kita memang lupa. Tapi di sini diingatkan lagi, seperti ini Tuhan begitu sayangnya, jadi mengingatkan kayak kita juga seringkali juga lupa janji kita, tapi Tuhan baik. Tapi tergantung juga kita mau nggak taat mendengar perintah Tuhan ini. Kalau kita taat, kita pasti balik lagi. Kalau enggak ya tetap aja. Tapi Tuhan mah selalu baik ya. Selama kita mau merubah diri, terus mau mendengarkan, intinya pasti dikabulkanlah. Tuhan pasti ada beserta kita. Itu aja mungkin ya. Saya merasakan selama ini penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga seperti Yakub punya janji, seringkali nggak ditepati. Jadi sekarang seringkali kalau bilang sama Tuhan, Tuhan nggak berani janji lagi daripada nggak bisa menepati. Lebih baik saya mau berusaha setiap hari mendengarkan melalui renungan atau bacaan apa aja. Pasti saya berusaha untuk melakukan yang sudah saya janjikan sama Tuhan. Walaupun saya nggak janji pas harus bernasar segala, enggak. Tapi yang dalam hidup ini saya rasakan begitu banyaklah penyertaan Tuhan. Terutama saya sudah hidup sendiri, tapi Tuhan memenuhi aja sampai saat ini kebutuhan saya. Karena saya juga tahulah dengan keadaan begini saya harus tahu diri. Jadi benar Tuhan juga berkati sesuai apa yang saya butuhkan. Apapun juga banyak yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, kalau boleh kesaksian seperti Pak Simon kemarin mungkin saya menyaksikan penyertaan Tuhan terhadap anak saya. Yang pertama, yang kedua, sampai sekarang Juan sudah besar 18 tahun dari waktu masih 4 tahun. Ya, mungkin itu aja saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin cuma bisa segini aja. Dah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kesaksian dan renungan ini. Dikembalikan ke Bapak Adi. Ya, makasih Bu Chandra. Ya, kisah yang menarik ya. Yakub diutus ke Betel, dikejar-kejar orang Kanaan di sana, terancam. Bukan dia aja yang terancam, tapi juga keluarganya. Tapi kalau Tuhan sudah mengutus, maka Tuhan juga yang melindunginya kan. Tuhan mengutus tuh nggak dengan tangan hampa, ya, tapi memperlengkapi, melindungi. Ya, buktinya tadi sampai kota-kota benteng itu ya tadi ya, nggak bisa menyerang Yakub dan keluarganya. Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu terkait firman Tuhan ini? Ya, saya juga udah sendiri sama seperti Bu Chandra, ditinggal oleh kekasih kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, tadinya saya juga merasa takut gitu ya, aduh kalau sendiri gimana, ya kan, karena apa-apa kan saya selalu melibatkan suami saya, terutama untuk urusan anak-anak. Tadinya ketakutan, saya juga nggak mau jadi janda, kayaknya nggak enak gitu jadi janda, takutnya diisengin orang, dijailin orang, dijahatin orang gitu ya. Pokoknya banyak yang
nggak enaknya aja lah kalau dipikirin gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan memberikan apa ya, perlindungan, kekuatan, pengharapan, sehingga saya ya sampai saat ini masih tetap apa, banyak harapan lah, banyak sukacita gitu. Apalagi sekarang setiap hari ada Zoom. Lu rasanya kalau sehari nggak ikut gimana? Padahal ini 7:30 saya harus ikut Zoom meeting yang di Jakarta, Lestari Memorial Park yang pusatnya di Jakarta. Tapi saya yang nggak tahu nih, saya enakan memilih persekutuan gitu, walaupun tiap hari saya nggak mau melewatkan gitu, karena firman Tuhan itu jauh lebih memberikan jaminan untuk saya. Kalau masalah uang ya semua juga harus kerja ya. Gitu, tapi kalau bisa cari Tuhan dulu, saya ingin sih cari Tuhan dulu. Biarinlah, nggak apa-apa saya lambat sedikit, yang penting saya selesai dulu yang ini. Seperti firman Tuhan tadi katakan melalui Yakub. Makasih Bu Chandra. Sama. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Cukup? Kalau cukup kita masuk dalam doa ya. Kita akan doa berantai. Sebentar saya lagi ngetik. Ini Bu Dede ya. Bu Dede nggak aktif ya. Masuk tapi benar ya, Ibu Dede ya namanya. Iya. Iya, istrinya gitu. Pak Didi ya. Pak Pak Didi. Didi. Pak Didi. Dede Satriani, Dede Satriani. Iya itu Dede, istrinya Kodidi. Kodidi, ya. Itu Pak Romi teh lagi bobo. Bukan lagi baca. Ya lagi bobo. Oke. Kita doa berantai ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya, ada di chat. Jadi urutannya dari Pak Romi, seperti di monitor saya. Pak Romi doakan saya doakan Bu Chandra doakan Pak Simon doakan Pak Suryadi doakan Pak Setiadi ya, karena sebelahan. Pak Setiadi lalu doakan Pak Hadi, Pak Hadi doakan Pak Thomas, lalu Pak Thomas, atau Bumel, ada Bumel, boleh gantian sama Bumel. Doakan Pak Dadang, ya, Pak Dadang atau Bu Iing boleh doakan Pak Dedi doakan Bu Helna, Bu Helnanya dua, sorry. Pak Dedi doakan Bu Helna doakan Pak Ailim doakan Bu Dede nggak keluar suaranya. Jadi Pak Ailim doakan Bu Dede dan Bu Fangfang ya, dua ya Pak ya. Terus Bu Fangfang doakan Bu Yanti. Oke. Ya. Terus saya terakhir tutup doakan Pak Romi. Ya. Pak Dedi. Halo Bu Dede. Khusus. Makasih Bu Dede udah gabung di Zoom. Ini mau didoain apa? Kalau ini di chat aja diketik Bapak Ibu. Untuk Hans aja. Kalau mau request doa apa di chat. Radang.
Iya. Oh, Pak Dadang, Ya, itu aja doain untuk si Han yang lagi skripsi. selesai ya beresin tugas akhir ya, mungkin ada masalah apa jadi belum bisa maju, masih bab 5 jadi agak mentok gitu. Terus itu ada yang titipan gitu ya, itu apa gimana tuh ya Pak Ramadi? Kenapa? Iya itu doain untuk si Christine. Jadi si Daniel teh tadinya rencana kepengen diterima di ITHB program GGB kayak si Hans. Rupanya gagal, jadi hanya dikasih pembebasan itu aja. Hanya kan pembebasan uang pangkal aja, tapi tetap besar itunya, biayanya. Untuk itu kan kalau di ITHB sampai berapa puluh juta kan. Emang dia dibebaskannya 28 juta, tapi tetap gede juga gitu. Ya. Mau dimasukin topik doa ya. Iya. Nanti saya terakhir ya. Nah. Oke, Daniel ya. Iya, Daniel. Bu Eti lagi di jalan. Oke, silakan. Adi doain Ibu Eti lagi di jalan. Pasti itu. Iya. Apa? Nggak aktif Pak Aileen mau didoain apa? Di chat aja Bu Helna. Oh, di chat. Di chat aja, di chat. Saya nggak tahu Dede, Bu Dede, ini nomor teleponnya. Bu Dede nggak bisa keluar suara ini. Nah. Nggak ada. Nggak apa-apa Pak, yang umum aja. Keluarga, kesehatan, pekerjaan. Iya, di WA itu gimana? Melak. Kan bisa saling chat ya di chatnya ya. Iya Pak. Gimana ngechatnya? Henry, bisa ngechat. Jangan pakai kuas. Aku yang dimencet.